Hello, salam leadership wisdom. Bersama saya kembali, Daniel Ronda. Senang boleh terus menjumpai Anda lewat YouTube ini. Dan saya berharap saudara menikmatinya. Dan kalau saudara merasa diberkati, jangan lupa memberikan komentar dan juga usulan topik-topik yang dibahas di seputar kepemimpinan dan juga pelayanan penggembalaan. Kali ini saya mengajak saudara-saudara memikirkan tentang topik tentang mengapresiasi gembala. Karena seringkali saya menemukan fakta di lapangan, gembala-gembala kami terutama kurang diapresiasi oleh jemaat. Padahal mereka telah bekerja keras, mereka telah berjuang untuk melayani dengan sebaik-baiknya, namun mereka merasa jemaat kurang menghargakan apa yang dikerjakan oleh gembala itu. Tidak sedikit gembala mengalami frustrasi, mengalami stres, kepahitan, bahkan akhirnya mundur dari pelayanan. Padahal pelayanan gembala ini tidak mudah dalam zaman sekarang. Anak-anak muda sekarang berpikir beberapa kali untuk diajak terlibat dalam pelayanan full time. Nah, oleh sebab itu, saya mau mendorong dalam YouTube ini untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin saudara adalah seorang hamba Tuhan. Ayo mulai mendorong jemaat-jemaat kita mengapresiasi gembala. Kemudian kalau Anda seorang awam, aktivis gereja yang sedang menyaksikan video ini, saya berharap saudara juga mulai terlibat dalam mengapresiasi gembala. Nah, mengapa penting mengapresiasi gembala? Karena memang hamba gembala itu adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan berarti dia wakil daripada Tuhan sendiri. Ketika saudara melakukan apresiasi kepada hamba Tuhan, sebenarnya saudara sedang menunjukkan hati yang tunduk kepada Tuhan, yang mengapresiasi kasih setia Tuhan yang bekerja melewat pelayanan gembala itu. Mengapa juga kita tidak boleh merendahkan hamba Tuhan? Karena memang dalam firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kita untuk tidak boleh mengusik hamba Tuhan. Saya baru saja hari ini dalam bacaan rutin kami, saya membaca 3 pasal sehari di dalam Alkitab, dan kami melewati bilangan, dan kemarin kami melewati bilangan 12. Bagaimana Miriam akhirnya mendapatkan hukuman karena membicarakan, menjelekkan, mengata-ngatai Musa, pemimpin rohani mereka. Nah, saya tidak hendak menakut-nakuti saudara dan mengatakan, wah, kalau begitu hamba Tuhan nggak boleh dievaluasi. Oh, nggak boleh diberikan saran, masukan. Saya selalu katakan, dalam kepemimpinan gereja ada unsur spiritual, ada unsur organisasi. Di unsur organisasi, kita boleh melakukan evaluasi terhadap kinerja gembala. Gembala tidak boleh tersinggung. Tetapi dia harus ditaruh dalam konteks orang yang kita evaluasi adalah pemimpin rohani. Jadi dengan kata lain, harus ada respect, harus ada perbaikan-perbaikan, dan harus ada saran-saran masukan yang konstruktif untuk gembala. Jangan asal mengkritik, mencela, apalagi memfitnah, menggosipkan, dan seterusnya. Sangat tidak dibenarkan di dalam prinsip pelayanan gereja. Jadi hamba Tuhan
tentu memiliki kelemahan, tentu memiliki kekurangan, tentu ada kesalahan yang dilakukan, tetapi prinsipnya adalah dia harus dibawa di dalam tata kelola manajemen organisasi, dan kalau dia telah melakukan kesalahan yang sifatnya moral, maka itu diserahkan lewat badan pengurus daerah atau klasis atau sinode untuk menyelesaikannya. Tetapi hal-hal yang bersifat like and dislike, mungkin cara dia menyampaikan khotbah, mungkin keramah tamahannya berbeda satu dengan yang lain, dengan gembala yang terdahulu dan seterusnya, tidaklah boleh menjadi alasan untuk kita mencelah daripada gembala. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu diingat adalah kita harus menyadari bahwa gembala memang perlu pembinaan. Jadi jangan sampai ketika saya mengatakan mengapresiasi gembala, dan saya tentu di pihak yang membela gembala, karena saya sebagai pimpinan sinode yang membawahi 4.000-an pekerja, maka saya juga ingin mengingatkan para gembala untuk rela mendengarkan, rela menerima masukan, dan jangan mudah tersinggung, baper, bawa perasaan, dan sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah, dan seterusnya. Jadi dia harus juga tahan banting. Tetapi pada saat yang sama, jemaat, karena dia seorang gembala yang harus mengalah, mengampuni, tidak berarti jemaat seenaknya memperlakukan gembalanya. Sebaliknya, mereka yang memberkati gembalanya, mengapresiasi gembalanya, dia sedang mengatakan, dia sedang menaruh hormat, iman dan percaya kepada Tuhan. Karena dalam Yohanes ingatkan, bagaimana ada orang yang mengatakan dia mengasihi Tuhan, tetapi orang yang dilihatnya sendiri ia tidak kasihi, ia tidak hargai. Jangankan itu hamba Tuhan, saudara seiman saja kita harus buktikan kasih kita kepada mereka. Oleh sebab itu, bagaimana cara mengapresiasi gembala kita? Yang pertama, doakan gembala kita. Sebagaimana tugas gembala mendoakan jemaatnya. Nah, waktu saya jadi gembala, saya membuat daftar list jemaat saya dan nama-namanya lengkap, dan saya bergiliran berdoa setiap hari. Sekarang giliran jemaat yang mendoakan gembalanya. Jika perlu, minta foto gembala dan keluarganya, tempel di kulkas. Lalu ingat, minimal 1 minggu sekali kita mendoakan gembala kita. Minimal 1 minggu sekali. Jangan tidak mendoakan atau hanya mendoakan pas di gereja, tapi di rumah kita mendoakan gembala kita. Jadi cara kita mengapresiasi, doakan gembala kita dan keluarganya. Yang kedua, mengapresiasi kinerjanya dengan kata-kata, dengan tulisan. Misalnya selesai berkhotbah, terima kasih atas pelayanan hari ini. Lalu orang berkata, Pak, bagaimana kalau jelek khotbahnya? Tentu kita mengatakan terima kasih atas firman Tuhan. Nanti dievaluasi, ya. Tentu nanti saudara melakukan sebagai majelis memberikan evaluasi bagaimana meningkatkan kualitas daripada pelayanan mimbar. Nanti saya juga akan memasukkan materi-materi tentang meningkatkan pelayanan khotbah seorang gembala. Tetapi belajar mengapresiasi. Kalau dia sudah melakukan perkunjungan, ucapkan terima kasih. Kalau dia melakukan keberhasilan dalam pelayanan-pelayanan kepanitiaan dan sebagainya, ucapkan terima kasih. Dan tidak ada salahnya menyampaikan apresiasi itu. Karena siapapun, saya selalu ingat seorang hamba Tuhan katakan begini, siapapun yang mengapresiasi hamba Tuhan, dia sedang menghormati hamba Tuhan, Tuhan itu sendiri. Jadi belajarlah mengapresiasi dengan kata-kata, jangan pelit, ya, jangan pelit berkata-kata, ya, mengucapkan. Jangan pas salah saja baru ditegur. Karena kalau
kita biasa mengapresiasi, kemudian kita memberi masukan, nah, tentu dia akan senang. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah berkati gembala saudara. Apa maksudnya? Jika saudara ada berkat yang berlebih, natura, hasil kebun, hasil usaha dan semuanya, ayo kirim ke pastori. Berkati gembala dengan natura-natura, berkat-berkat, finansial dan seterusnya. Jangan kita membiarkan mereka pas-pasan. Jangan mereka dibuat kekurangan, apalagi kekurangan. Pas-pasan pun jangan. Karena mereka tidak ada istilahnya pensiun yang besar. Mereka melayani dengan tidak ada jaminan untuk hari tua mereka. Ayo belajar mengapresiasi dengan memberi berkat. Tidak diminta melebihi apa yang kita punya dan tidak kita dipaksa, tetapi dengan hati yang bersyukur. Bawa persembahan kita kepada Tuhan di gereja, tetapi juga kita bisa membawa persembahan syukur kita kepada hamba Tuhan. Jadi itu bentuk-bentuk kita mengapresiasi. Dan siapapun yang mengapresiasi hamba Tuhannya, pastilah dia akan diberkati. Itu yang ayah saya ajarkan. Ayah saya selalu mengatakan, hormati itu gembala. Dan ayah saya sering memberikan apresiasi kepada hamba Tuhan. Dan hari ini saya menyaksikan anak cucu dipelihara dan diberkati Tuhan. Karena ada orang tua saya yang belajar menghormati dan mengapresiasi hamba Tuhan. Dia punya kesalahan, tapi sistem profesional organisasi yang menanganinya. Bukan saudara yang menjelekkannya. Bukan saudara yang menggosipkannya. Bukan saudara yang memfitnahnya. Apalagi bukan tugas saudara mengusirnya. Itu suatu kesalahan fatal yang dilakukan seorang jemaat yang berani mengusir hamba Tuhan. Ingat, hargai dan apresiasi. Gembala harus rendah hati, menerima masukan, tetapi gembala harus dihargakan. Kiranya ini juga bermanfaat bagi gembala-gembala, agar gembala-gembala selalu introspeksi diri dan mengajarkan jemaatnya untuk mengapresiasi hamba Tuhan. Tuhan memberkati.